aku sempat ketemu kan sama Pak Suwirte gitu kan. Kemudian Pak Suwirte memberikan bantuan finansial. Alhamdulillah. Nah, mantep nih. Berarti Bapak Suwirte ini adalah sosok yang akhirnya bisa, alhamdulillah ini bisa membantu membuat tradisi kelungkung, terutama Bali ya. Iya. Itu perbedaan agamanya sangat-sangat sinkronnya bagus. Iya betul. Keakrabannya pun bagus, seperti itu. Iya. Bapak Suwirte kemarin diundang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Alan apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa menginspirasi, luar biasa membuat begitu gue tahu pertama kali prestasinya, wah gila, itu langsung berdecak kagum. Gue sempet bengong loh. Bengong ya. Gue sempet bengong Lan, bengong untuk gila ada ya pemuda di daerah Kelungkung yang prestasinya luar biasa dan ternyata banyak orang yang belum tahu kali. Ya kalau sebenarnya kalau di luar Kelungkung sih udah biasa. Sudah sih. biasa. Nah, sudah biasa. Oke, Alan Dwi Pranata. Ini apa kabar hari ini Alan? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Dan pastinya gue juga mau ucapin terima kasih banyak. Alan udah mau datang ke sini. Iya bang. Udah mau nyempetin datang ke sini untuk datang dan cerita seputaran prestasinya Alan. Lan, by the way, Alan ini kelahiran mana ya? Kelahiran Malang. Kelahiran Malang. Tahun 96. Tahun 96. Berarti selisih setahun sama si Zulia. Iya, Julia lebih muda malah. Lebih muda setahun ya. Oke, tapi emang saudara berapa? Saudara 4. Kalau aku anak kedua. Alan anak kedua. Anak kedua. Kita ini sebenarnya udah tetanggaan lama loh. Cuman gue nggak pernah tahu Alan. Yang gue tahu yang mirip-mirip Alan itu agak-agak berewokan. Berewokan ya, itu kakak. Itu kakak. Deketan lagi mic-nya nggak apa-apa. Ya cek. Deketan lagi. Itu kakak kandung. Itu kakak kandung. Kakak kandung. Itu berarti Alan waktu kita tetanggaan itu emang nggak pernah ketemu gue ya? Sebenarnya kan tadian waktu pertama kali ketemu Bang Adrian itu kayak pernah lihat, terus saya ngeliat foto profilnya juga kayak pernah lihat di kampung kayak gitu kan. Entah waktu takbiran atau gimana gitu kan. Nah, cuma sekarang ingat-ingat lagi kapan ya ketemunya gitu. Tapi kayaknya pernah ketemu kita Bang. Insya Allah kayaknya pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Makanya begitu si narasumber pertama kali podcast kita ini hadir, si Zulia gitu kan sempat merekomendasiin Alan juga. Bang, ini ada Bang, anak muda yang luar biasa. Ini anak kampung Jawa yang punya prestasi sungguh-sungguh sangat keren katanya. Tar dulu siapa nih gitu. Si Alan gitu. Wah, si Alan lo. Gue bilang gitu. Wah, si Alan lo kerjain gue. Enggak, bener Bang. Namanya si Alan gitu. Alan siapa? Ini tinggalnya di sebelah pom bensin di Jalan Rama gitu. Gue inget-inget lagi kan. Siapa ya? Kayaknya gue pernah tahu. Soalnya dulu setahu gue itu adalah dagang nasi kuning. Ya. Bapak dulu jualan nasi kuning sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari tahun 2017 kalau di sana. Kalau kita kan pindah-pindah soalnya. Dulu kan sebelumnya di atas ini di Pak Mangku itu kan. Di Werkudara. Itu Werkudara. Werkudara itu. Itu kan sebelahan sama gua dulu. Makanya itu mungkin. Iya. Makanya kita kenal udah lama, udah pernah ketemu beberapa kali, cuman mungkin nggak ngeh aja. Iya. Makanya yang gue inget mukanya kayak gini siapa ya? Ternyata yang berewokan tuh kakak ternyata. Iya, yang berewokan kakak. Iya sekarang kan udah pindah ke Jalan Rama. Udah 3 tahun. Oke. By the way, Alan dulu SD di mana? SD di ini depan Masjid Al-Fatah. SD 1 Kelot. SD 1 Kelot. Oh, di depan Masjid Kampung Jawa. Iya. SMP-nya? SMP 2. SMP 2 Kelungkung juga. Ya. SMA-nya? SMK di tangga kita sebelah SMK 1 Kelungkung. Oh, di bawah. Ya. Jalan Rama juga. Oke. Berarti nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh. Tapi emang dari perjalanan SD, SMP sampai SMA itu emang Alan memang sudah punya prestasi. Kalau aku yang bilang gimana Bang ya? Ya mungkin mungkin bisa dibilang kayak begitu. Tapi sebenarnya bukan dari sekolah aja sih. Kalau aku sih yakinnya itu awalnya kita ikut-ikut lomba gitu. Aku ikut-ikut lomba di SD, SMP sampai SMA.
Tapi kemudian semangat untuk awal ikut lomba itu justru bukan dari sekolah tapi dari PTA waktu itu, dari pesantren. Sama kayak Julia lah. Pesantren Tarbiyatul Atfal di Kampung Jawa. Oh, di Al-Fatah. Oke. Jadi kalau mungkin perjalanannya hampir sama kayak Julia. Kalau anak-anak Kelungkung kayak begitu gitu. Jadi kalau kita lomba tuh dulu, kalau aku lomba ketemunya pasti sama Julia. Oh ya? Kayak gitu. Lawan-lawanan gitu. Oke. Jadi kompetisinya sama si Zulia juga. Betul. Oke. Gitu. Ya akhirnya itu berlanjut sampai kuliah. Kuliah di mana? Di Brawijaya Malang. Sampai sekarang? Sudah lulus 2019. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang S2? Lagi nyari S2. Dan ini luar biasa loh. Ini kan gue ngelihat dan gue sempat browsing juga. Begitu gue tanya, gue WA kan. Lan, kalau boleh tahu nih, 3 negara di 3 benua Alan sudah jelajahin dari artikel ya? Artikel atau paper? Ya itulah, artikel atau paper. Sama ya? Itu ceritanya gimana, Lan? Oke. Lu kalau nggak apa-apa. Karena gue begitu ngeliat story kan, maksudnya begitu lo kasih ke gue tentang perjalanan karir seorang Alan Dwi Pranata, itu mahasiswa berprestasi favorit Universitas Brawijaya 2017. Iya. Terus finalis of International Business Model Competition di Amerika Serikat. Iya. 2016. Wow. Terus Best Paper of Social Science Research, University of Hokkaido, Japan. Itu tahun 2018. Terus yang terakhir ini 2019 di Turki itu acara apa? Kalau 2019 terakhir itu di Turki, acaranya pemerintah Turki, khususnya itu dia Kemenporanya Turki. Jadi namanya International Media Capacity Building. Jadi khusus untuk media atau jurnalisme gitu. Oke, jadi memang itu bukan orang sembarangan yang dikirim. Memang ada komunitas atau seleksinya? Iya, ada seleksi. Seleksi juga? Iya, waktu itu di tahun 2019 yang berangkat dari Indonesia ada 2 orang. Itu siapa aja? Aku dari Brawijaya, terus ada satu lagi dari Gajah Mada. Itu berangkat berdua akhirnya? Iya. Itu berapa lama di sana? Cuma seminggu, Bang. Itu bahas apa di sana? Seputaran media? Iya, seputaran media. Jadi kita 1 minggu gitu kan. Jadi modelnya kayak kuliah. Tapi ini lebih singkat gitu kan. Makanya namanya short course gitu atau fellowship. Jadi kita bahasnya emang kayak media-media, kemudian juga bagaimana kemudian konflik jurnalisme, termasuk juga bagaimana kita membahas isu-isu tentang imigran dari Suriah kayak gitu ya. Dan kemudian isu-isu Palestina juga. Gitu. Oke. Dan itu negara-negara yang masuk OKI. Iya, betul. Yang diundang. Iya. Seluruh negara yang masuk organisasi kerjasama Islam. Iya. 57 negara itu yang diundang. Iya, 57 negara. Termasuk Alan. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat lu, Lan. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Karena jujur aja gue penasaran banget ngelihat prestasi lu kan. Ini begitu lu udah share ke gue langsung cari informasi bareng sama produser gue kan. Nih si Alan, wah si Alan. Wah si Alan nih. Ini anak muda prestasi gila-gilaan. Terus akhirnya gue browsing ternyata emang bener nama itu ada. Sebentar gue cari dulu. Sampai dicari nih. Iya, gue browsing karena gue penasaran banget. Ini dia nih. 2 tim mahasiswa FIA UB Universitas Brawijaya ini lolos ke International Business Model Competition 2016. Kan lo Indonesia 2016 tuh. 2016. Gue langsung browsing, gue langsung cek gitu, validasi gitu loh. Gue riset langsung, ya kan kebenarannya, dan emang benar ternyata namanya itu yang dikirim itu Muhammad Ilham Akbar. Terus ada Satrio Tegar Sadewo, Ani Atul Arif, aku yang terakhir. Dan ini ada Alan Dwi Pranata. Luar biasa, lu keren banget asli. Ini apa yang membuat akhirnya Alan bersedia untuk dikirim? Karena kan seleksi juga pastinya nggak gampang ya. Itu seleksinya apa aja? Pertama kalau boleh lo jelasin tentang seleksinya apa aja? Gini, jadi awal aku cerita masuk tim itu, jadi kan sebenarnya timnya itu ada 3 dulunya, Bang. Jadi Mas Muhammad Ilham Akbar itu tadi, kemudian Satrio Tegar Sadewo, kemudian Ani Atul Arif. Sebenarnya tim intinya ini gitu. Nah mereka ini angkatan 2011 sama 2012. Kalau aku angkatan 2015. Nah jadi sebenarnya adik semester berarti ya? Iya.
Jadi sebenarnya aku berterima kasih banget sama mereka bertiga ya. Terutama ada satu dosen waktu itu, dosen bukan fakultas aku, kalau aku kan FISIP. Satu dosen elektro dari Fakultas Teknik, kemudian merekomendasikan nama aku untuk jadi presenter mereka kayak gitu. Nah jadi kita satu tim ini sebenarnya nggak kenal gitu loh. Sama sekali. Iya, yang kenal tuh mereka bertiga aja. Berarti lo orang baru di situ ya? Iya, jadi aku orang baru gitu kan. Nah jadi ketika Abang Naen gimana kemudian bisa bersedia untuk ikut ini, gitu. Itu awalnya aku sih kenapa kemudian bisa masuk ke dalam perlombaan. Ini kan salah satu perlombaan internasional pertama aku. Nah kemudian aku dipanggil. Awalnya aku nggak tahu, nggak kenal gitu. Kemudian ditawarin mau join tim apa nggak Lan, kayak gitu. Akhirnya ya boleh dicoba kayak gitu. Tapi memang itu mereka kan nggak mungkin sembarangan untuk mau join tim kan. Mereka juga pasti akan melihat kapabilitas lu dan skill lu seperti apa kan gitu. Itu diseleksi lagi. Sebenarnya nggak diseleksi lagi sih, cuma mungkin mereka langsung untuk menunjuk aku karena berdasarkan rekomendasi dari dosen itu kan. Nah itu ada tahapannya sih sampai kita ke Amerika, karena sebelumnya kita ada di tataran ASEAN-nya dulu, Asia Tenggara dulu. Nah waktu di tataran ASEAN itu kita kalah, jadi kita nggak dapat juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 waktu itu Malaysia. Dari Universitas Teknologi Malaysia. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016. 16 bulan juga. Februari. Oh beda bulan aja. Terus akhirnya kita nggak dapat 1, 2, 3, tapi kita dapat satu penghargaan yang hanya untuk satu tim aja, namanya Pivot Pitch Winner. Itu gitu. Penghargaan tentang apa itu? Jadi kalau misalnya ini kan namanya business model competition. Jadi kita buat business model atau kayak model startup gitu kan. Nah ada kemudian di dalam kita proses untuk membuat bisnis itu ada tahapan yang namanya validasi. Betul. Gitu, validasi. Nah seberapa sering kita melakukan validasi dan seberapa sukses kita melakukan validasi itulah yang kemudian dikompetisikan untuk mendapatkan satu penghargaan itu. Nah alhamdulillah yang waktu itu dapat tim kita. Indonesia yang dapat. Oke. Terus ini finalis of International Business Model Competition di Amerika Serikat. Iya. Ini gila Lan. Ini lu bahas apa di situ? Sebenarnya bahasanya itu idenya itu dari bisnis model apa yang akhirnya lo create untuk maju ke kompetisi. Jadi simple banget sih kemarin tuh Bang. Jadi kita ngelihat ada permasalahan di honey processing gitu ya di Indonesia. Karena apa? Karena banyak kemudian peternak lebah. Ada juga kemudian honey forest honey hunter kayak gitu kan. Jadi bukan ada yang peternak lebah, ada yang kemudian pemburu madu. Ya. Betul. Kemudian kita menyasar yang pemburu madu, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat kesejahteraannya itu jauh, ya, disparitasnya itu sangat jauh gitu antara peternak lebah sama forest honey hunter kayak gitu. Akhirnya kita nyasarin ke sana. Kemudian bagaimana kita membuat solusi ya untuk si forest honey hunter ini, alat yang kemudian itu bisa dibawa kemana-mana, ya. Kemudian juga itu bisa menjamin kualitas madunya. Artinya kualitas madunya itu kita lihat dari tingkat kekendalannya. Nah, makanya sebenarnya timnya itu dia kolaborasi sih Bang kayak gitu ya. Jadi ada yang teknik elektro yang dia itu bagian untuk buat alat. Kemudian ada dari peternakan yang dia itu bagian untuk bagaimana sih kemudian kita mempelajari lebahnya kayak gitu kan. Kemudian ada yang business developernya itu dari VIA. Kemudian aku bagian yang mengkomunikasikannya kayak gitu. Kayak marketernya gitulah. Berarti awalnya melihat memang dari kesenjangan antara si peternak dengan pemburu lebahnya, pemburu madu hutan. Pemburu madu hutannya. Ini ada selisih yang cukup jauh dari sisi income mereka. Ceritanya begitu. Akhirnya muncullah ini apa namanya ide bisnis seperti itu. Iya. Oke, berarti alat udah ada yang bikin. Betul. Yang riset juga sudah ada. Iya. Jadi Alan langsung tinggal mengkomunikasikan aja. Aku bagian kalau waktu itu namanya kita agak kerenin dikit kan waktu presentasi ke sana tuh. Jadi apa namanya? Marketing Communication Officer kayak gitu. Oke. Dan itu di tahun 2016 ya. Oke. Terus ini yang menarik adalah Best Paper of Social Science Research, University of Hokkaido, Japan. 2018. Yeah. Best paper. Lu bahas apa Lan? Lu kayaknya otak lu nggak habis-habis isinya ya? Ada habisnya Bang. Pasti. Oh ada habisnya. Ada buntunya. Ada buntunya juga. Ini waktu itu kalau boleh lu cerita, ini bahas apa?
Kalau di antara 3 itu mungkin Bang ya, mungkin yang paling sebenarnya yang paling berkesan dan struggle-nya paling oke. Ya belum paling oke lah ya. Struggle-nya paling oke gitulah sebenarnya di Jepang ini sih. Karena apa? Karena jujur kalau dari segi konten gitu ya, antara Amerika kemudian Jepang sama Turki, yang paling aku banget dan bisa ngangkat kampung halaman tuh memang dari Jepang. Karena penelitian itu tentang kelungkung. Oh ya? Iya. Penelitian tentang kelungkung, lo bikin paper, lo masukin ke apa namanya, Jepang. Iya. Tentang apa itu? Kalau judulnya itu adalah Monument of Bali, Monument of Islam and Hinduism Harmony kayak gitu. Apa namanya, keharmonisan. Iya, jadi bidangnya itu adalah multicultural communication. Jadi kemudian bagaimana kalau di situ ada misi tertentu sih sebenarnya waktu itu. Berarti lo riset lagi dong? Iya, ada risetnya. Lo riset berapa lama itu? Ada sekitar 1 tahun kurang. Sendiri? Waktu itu ditemenin sama ada tim ya. Waktu itu ada teman dari Pasuruan, terus ada juga tim orang Hindu juga ya. Saudara kita yang Hindu ada 3 orang. Jadi kita juga timnya multikultural juga. Jadi supaya merepresentasikan bahwa multi religi juga kan yang lo ajakin. Iya betul. Karena ada misi tertentu sih kalau waktu itu. Misinya itu adalah waktu itu kan lagi rame-rame isu itu ya, pokoknya debat-debat tentang perbandingan agama. Jadi aku ingin merepresentasikan nggak cuma di nasional aja tapi juga di dunia itu kan ya, bahwa di Muslim di Kelungkung di sini sangat luar biasa kayak itu. Walaupun kita Muslim, kemudian kita bisa strategi kita untuk dengan masyarakat asli di sini yang mungkin saudara-saudara kita beragama Hindu itu strateginya luar biasa melalui pendekatan budaya. Kita ada kemudian juga di di Pegayaman ya, aja itu masih ada yang kemudian menjaga tradisi nama Bali misalnya kayak itu. Betul. Kemudian juga ukiran-ukiran masjid itu juga aku perhatikan gitu loh, bahwa ukiran-ukiran Bali atau misalnya nuansa Bali yang kemudian dipakai di bangunan-bangunan peribadatan termasuk juga makam di Kusamba itu juga aku perhatikan bahwa itu adalah salah satu strategi ya, salah satu berarti kan ada kemampuan intelektual yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Muslim Kelungkung, bagaimana mereka untuk bisa masuk ke dalam society itu, gabung dengan masyarakat Hindu yang ada di Kelungkung. Betul. Berarti itu lo bahas tuntas dan lo benar-benar riset satu demi satu. Waktu itu sempat keliling Bali sih. Oh ya? Iya. Buat bikin paper ini doang? Buat bikin paper itu. Berapa lama akhirnya ngerjain paper itu? Kalau bikin papernya sih 2 bulan sih Bang ya. Kelar 2 bulan udah. Cuma yang risetnya yang lama? Risetnya yang lama. Kita keliling Singaraja. Tapi dari artikel juga gitu atau emang lo hunting mau lihat langsung? Kalau risetnya ini aku berani untuk mengatakan bahwa lebih banyak dari data lapangan sih. Karena kita jadi lo lihat langsung ya? Iya. Karena kan kalau kita kan ada salah satu metode gitu kan ya, kalau peneliti yang benar-benar kita untungnya aku orang sini itu ya. Jadi kan aku bisa mengkonfirmasi langsung. Aku juga bisa kalau misalnya dibilang berapa lama melakukan penelitian, sebenarnya bukan 1 tahun gitu. Berapa? Seumur hidup saya. Iya, gitu, karena lo lahir di Bali. Betul. Lo lahir di Bali, lo udah lihat perbedaan itu memang sudah ada. Betul, dari waktu lo lahir. Nah, akhirnya lo tinggal tambahin apa yang kurang kan, seperti itu. Melalui perjalanan dari lo mulai sekolah sampai akhirnya lo bikin paper kan. Lo tinggal gabungin seperti itu. Wah, luar biasa. Makanya waktu itu ada satu konsep yang penting kan, menyambut beraya itu juga kenalin. Dan bahkan alhamdulillah waktu itu kita dapat dukungan dari Pak Suwirte, dari Bupati. Nah, mantep nih. Berarti Bapak Suwirte ini adalah sosok yang akhirnya alhamdulillah ini bisa membuat tradisi Kelungkung, terutama Bali ya. Iya. Itu perbedaan agamanya sangat-sangat sinkronnya bagus. Iya betul. Keakrabannya pun bagus, seperti itu. Bapak Suwirte kemarin diundang maksudnya? Nggak diundang, Bang. Waktu itu aku sempat ketemu kan sama Pak Suwirte, gitu kan. Kemudian Pak Suwirte memberikan bantuan finansial. Alhamdulillah. Akhirnya dari Pemda ngeluarin duit ya. Kalau waktu itu sih kayaknya uang pribadinya Pak Suwirte. Oh ya? Ya. Ya mungkin bisa dikonfirmasi nanti sama bapaknya ya, Pak Suwirte. Nggak apa-apa. Kalau umpamanya nanti ada informasi yang salah mungkin bisa kita validasi lagi. Seperti itu. Oh, kalau boleh tahu nih, berapa duit bro? Jangan disebutin di sini Bang. Nggak apa-apa.
Tapi itu cukup membantu. Cukup membantu lah. Itu membantu walaupun nggak semuanya lah. Berarti dari menunjukkan bahwa itu support dari seorang Kelungkung satu ya. Kelungkung satu. Ya setidaknya mungkin bukan dari segi jumlah uangnya gitu ya. Mungkin dari ternyata apa yang kemudian kita sudah hasilkan ini ada apresiasi, ada dukungan mental juga secara psikologis kayak gitu. Karena kan orang-orang seperti Alan pastinya itu banyak banget di luaran sana. Ya mungkin banyak juga yang nggak tahu apa prestasinya, entah kurang diekspos atau mungkin memang medianya yang kurang mengekspos kan seperti itu. Nah sebenarnya gue mengundang di sini adalah memang benar-benar mau ngasih tahu juga bahwa anak muda Kelungkung, entah itu kampung Jawa, entah itu kampung Lebah, Kusambe, Gel-Gel, itu pastinya punya pemuda-pemuda yang luar biasa. Yang nanti pasti gue juga pasti akan nanya ke Alan rekomendasi siapa lagi yang bisa diundang di podcast ini kan seperti itu. Nah, Lan, ngomongin prestasi pasti nggak ada habisnya, ya kan? Ngomongin prestasinya si Alan udah seabrek-abrek nih. Kira-kira apa sih beda cara belajar orang Indonesia dengan orang-orang luar negeri yang selama ini Alan sudah datengin 3 negara di 3 benua, Turki, terus Jepang dan juga Amerika. Yang Alan lihat cara pendidikan atau mungkin pola pendidikannya yang seperti apa? Bedanya di mana dengan Indonesia? Bedanya kalau aku lihat sih kalau Amerika kemudian Jepang sama Turki gitu Bang, ada kemudian aspek dalam pendidikan kita, ada pendidikan mereka yang kemudian dikedepankan. Kalau aku lihat sih aspek bukan dari intelektualnya sih, tapi bagaimana kemudian kualitas personal yang paling mendasar, misalnya kemampuan kita untuk bernalar kritis, ya. Oke. Nah, kemudian juga keberanian kita untuk mengemukakan ya, mengemukakan sesuatu pendapat walaupun itu sangat berbeda dari pendapat yang umum kayak gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian aku lihat itu di Indonesia sangat kurang. Apalagi paling pertama adalah nalar kritis Bang ya. Kalau misalnya kita sangat sering gitu kan kalau ketemukan di Indonesia gitu. Waktu kecil, mulai dari kecil. Ya, misalnya anak-anak ada anak kecil gitu, dia agak kepo gitu, mau ngambil apa gitu kan. Pasti kemudian langsung dijudge atau dijegal gitu, dijegal sama orang tuanya kayak gitu. Jangan-jangan nanti jatuh kayak gitu. Jangan-jangan itu panas, jangan-jangan itu nanti jatuh atau nanti ada hantu kayak gitu. Itu kan padahal mereka ada nama curiosity atau apa namanya itu curiosity? Rasa penasaran terhadap sesuatu itu. Itulah yang kemudian memulai mereka belajar gitu kan. Setelah mereka penasaran, kemudian mereka menemukan di balik ini tuh ada itu gitu kan. Nah, dari situlah kemudian mereka belajar. Rasa keingintahuan itu yang bikin beda. Iya, bikin beda. Kemudian selanjutnya adalah keberanian kita untuk salah, keberanian kita untuk berbeda. Betul. Gitu, ya. Iya. Karena kalau di sini jujur aja aku dari SD SMP gitu Bang ya. Terutama SD SMP. Terutama SMP sih. Waktu SMP aku merasa sangat minder gitu Bang ya. Kenapa? Karena waktu itu menurut aku secara personal perlakuan guru ini langsung ngomong. Gak apa-apa, santai aja. Jadi dia baperan diajak interview baperan. Gak apa-apa. Jadi perlakuan guru waktu SMP itu gimana ya? Jadi kalau misalnya kita salah, seolah-olah kita bakal takut banget kayak gitu. Jangan salah kayak gitu. Apalagi kemudian mohon maaf gitu ya, waktu SMP aku memang melihat gitu ya, aku memang sangat minoritas. Baik minoritas dalam segi background kultural, kemudian background keluarga gitu ya. Karena banyak kemudian di waktu SMP itu adalah teman-teman aku yang memang anak guru ya, kemudian punya relasi dengan guru-guru atau pejabat di sekolah. Itu yang kemudian dia itu shining gitu ya. Bersinar di sana. Iya, bersinar itu. Seperti itu gitu. Jadi kemudian aku merasa minder kayak gitu loh. Dan ketika aku nih lebih kecil dari mereka. Jadi aku inferior gitu kan. Aku lebih kecil dari mereka kayak gitu. Jadi kalau aku salah itu udah
artinya udah gini, udah jelek ya. Ya. Habis itu salah lagi gimana kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan itu akhirnya mulai ada perbaikan ketika aku SMK sih kayak gitu. Perbaikan apa yang lo rasain di SMK? Sudah mulai berani gitu? Karena begini Bang, walaupun SMK itu ada di waktu itu ya, tapi sekarang mungkin udah agak berubah image-nya gitu. Jadi waktu itu image SMK tuh masih disebut sebagai sekolah buangan. Gitu kan. Tahun itu. Iya. Tahun itu. Jadi sekolah buangan gitu. Oh berarti yang masuk sana tuh berarti nggak terima di sekolah negeri. Padahal aku nggak ada ngelamar di SMA 1, SMA 2 kayak gitu. Memang nggak ada. Memang nggak ada ngelamar kayak gitu. Langsung milihnya ke SMK. Aku milihnya ke SMK. Awalnya kan mau mondok, cuma nggak dikasih kayak gitu. Awalnya terus mau ke Dipo juga nggak dikasih. Ya udah kemana? Dipo sini. Dipo Negoro. Oke. Ya udah kemana gitu kan? Ya tinggal SMK doang, nggak mana lagi coba. Nggak ada pilihan lain ya. Akhirnya aku ke SMK kayak gitu kan. Nah mungkin karena lingkungannya itu cenderung egaliter gitu ya, jadi nggak ada kayak mungkin kalau aku di SMA 1 bakal ngalamin lagi seperti SMP 2 gitu, karena mungkin yang di sana tuh high class kayak gitu kan, seperti itu. Jadi di sana jujur aja ya, kalau misalnya kita ngelihat sekolah favorit gitu kan ya di Kelungkung, sebenarnya bukan tidak sepenuhnya adalah di judge atau dinilai per individu berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan misalnya backgroundnya mereka, relasinya gitu. siapa, relasi siapa kayak gitu, seperti itu. Jadi ketika waktu SMK karena tidak ada kelas-kelas itu, jadi aku kemudian pengembangan dirinya tuh udah luar biasa. Iya, udah kayak wah mau kemana-mana aja. Berarti gitu. Intinya kayak pair yang udah diteken lama dari SMP, terus lo masuk SMA mental lahirnya jauh gitu ya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keripik Sang Dewa.